Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 10 perkara nomor 60 garing G garing 2024 garing Petun Semarang. Dengan anggota kelompok saya Mahesha Ayu Rahman dengan NIM belakang 545, Bintara Tamtama 588, Hendriko Octavian 557, Prayendika Heranin 565, Ahmad Jasistio 580. Perkara nomor 60 garing G garing 2024 Petun Semarang merupakan klasifikasi perkara pertanahan dengan jenis acara biasa. Pihak penggugat adalah Susilowati didampingi kuasa hukum penggugat yaitu Agung Sulistiono. Kemudian pihak tergugat adalah Kepala Kantor Pertanahan Kota Semarang dengan didampingi kuasa hukum tergugat yaitu Edi Sumarsono dengan jadwal sidang pada Rabu 28 Agustus 2024 yaitu sidang pertama. Kemudian Rabu 4 September 2024 jawaban tergugat dan sikap majelis hakim atas permohonan pihak ketiga. Kemudian Rabu 11 September 2024 jawaban tergugat dan tergugat 2 intervenal. Rabu 18 September 2024 jawaban tergugat 2 intervensi. Rabu 25 September 2024 replik penggugat atas jawaban tergugat dan tergugat 2 intervensi. Rabu 2 Oktober 2024 duplik tergugat dan tergugat 2 intervensi. Rabu 9 Oktober 2024 duplik dari tergugat 2 intervensi. Rabu 16 Oktober 2024 bukti surat dari para pihak. Rabu 23 Oktober 2024 tambahan bukti surat dari penggugat, tergugat dan bukti surat dari tergugat dan intervensi. Rabu 30 Oktober 2024 tambahan bukti surat dari tergugat, penggugat, bukti surat dari tergugat, 2 intervensi dan saksi dari penggugat. Selasa 5 November 2024 tambahan bukti surat dari para pihak, saksi dan ahli dari para pihak. Selasa 12 November 2024 pembuktian terakhir dari para pihak, bukti surat ahli. Senin 18 November 2024 pemeriksaan setempat. Selasa 26 November kesimpulan. Selasa 10 Desember 2024 pembacaan putusan. Berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas, mohon kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang melalui yang terhormat Majelis Hakim berkenan untuk memeriksa, mengadili dan memutuskan sebagai berikut. 1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya. 2. Menyatakan batal atau tidak sah keputusan tata usaha negara yang diterbitkan kepada Kantor Pertanahan Kota Semarang berupa sertifikat hak milik nomor 3068 sampai surat ukur tanggal 11 April 2000 nomor 20 garing pendurungan tengah garing 2000 luas kurang lebih 300 meter persegi konversi tanah hiasan atas nama Usman yang diterbitkan oleh tergugat pada tanggal 30 November 2000. 3. Memerintahkan kepada tergugat untuk mencoret dari buku tanah Kantor Pertanahan Kota Semarang berupa sertifikat hak milik nomor 3068 sampai surat ukur tanggal 11 April 2000 nomor 20 garing pendurungan tengah garing 2000 luas kurang lebih 300 meter persegi konversi tanah hiasan atas nama Usman. 4. Menghukum tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini. Selain daripada itu, terdapat keterlambatan pihak dalam sidang. Pada sidang hari Selasa tanggal 12 November tahun 2024, pihak BPN terlambat hadir pada sidang. Apabila salah satu pihak terlambat hadir dalam sidang, maka terdapat kebijakan penundaan di mana hakim memiliki wewenang untuk menunda persidangan untuk memberi kesempatan bagi pihak yang terlambat untuk menghadiri sidang agar persidangan dapat berjalan dengan adil. Durasi penundaan biasanya dilaksanakan selama 1 jam atau tergantung dari alasan keterlambatan dan pertimbangan para hakim. Pada perkara yang kami ikuti, terjadi penundaan selama 1 jam dari jadwal yang telah tertera pada SIPP. Selanjutnya, bukti penggugat juga tidak diterima oleh hakim. Bukti P12 yang diajukan oleh penggugat tidak diterima oleh hakim. Alasannya, karena setelah mendengar jawaban dari tergugat yaitu otoritas pertanahan bahwa telah berdasarkan pada atas peraturan perundang-undangan sehingga keputusan dianggap tidak mengandung kekeliruan. Bukti yang diserahkan juga belum real sehingga tidak dapat dipahami secara faktual. Alasan bukti tersebut tidak dapat diterima yang pertama, ketidaklengkapan dokumen. Lalu yang kedua, kepemilikan dan keaslian bukti. Lalu yang ketiga, relevansi. Dan yang keempat, pembuktian.
Kemudian ada saksi yaitu 1. Dinas Iswati, 2. Yok Sulistiono, 3. Supadi. Kemudian intervensi dan putusan sela pada Rabu tanggal 4 September 2024, pemohon Usman yang tergabung ke pihak tergugat melaksanakan intervensi 1 dengan isi petitum mengadili, yaitu mengabulkan permohonan dari pemohon intervensi atas nama Usman, menyatakan pemohon intervensi atas nama Usman didudukkan sebagai tergugat 2 intervensi dalam perkara nomor 60-2024-PT UN Semarang, menyatakan segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya putusan sela ini akan dipertimbangkan dalam putusan akhir, yaitu dengan biaya tingkat pertama dengan rincian total biaya pemasukan sebesar 2.137.000, dan kedua total biaya pengeluaran yaitu 1.896.000. Yang ketiga adalah sisa dari biaya yaitu 241.000. Sidang PT-UN pada tanggal 12 November 2024 dengan agenda sidang pembuktian terakhir para pihak mencakup bukti surat, keterangan ahli, dan keterangan saksi. Lalu ada pihak yang hadir dalam persidangan. Dari pihak penggugat ada Wahyu, Agung Sulistiono, SH, dan Kuntoro. Sedangkan dari pihak tergugat yang hadir adalah Andre Setia Budi, SH, MKN, Hafiz, dan Dian Puri Winasto, SH. Lalu selanjutnya saya akan menerangkan mengenai poin persidangan. Poin persidangan yang pertama mencakup mengenai keberatan administrasi, syarat formal sertifikat, sertifikat keluar tanpa kendala, standarisasi sertifikat, dan penggunaan sertifikat selamanya. Lalu terkait BPN, ada produk yang dihasilkan oleh BPN, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang BPN, dan pembentukan PTSN. Dijelaskan juga mengenai asas kelayakan formal dan asas permainan yang layak. Lalu dalam sidang juga dibahas mengenai kesesuaian kasus dengan Undang-Undang Administrasi Pemerintah. Analisis selama persidangan. Yang pertama, ketidakhadiran pihak dalam sidang. Lalu yang kedua, ada keterlambatan pihak dalam sidang. Terus yang ketiga, bukti tidak diterima oleh hakim. Ketidakhadiran pihak dalam sidang. Pada sidang pada hari Selasa tanggal 5 November tahun 2024, pihak tergugat yaitu BPN Kota Semarang tidak hadir dalam persidangan, sehingga sidang ditunda hingga sidang berikutnya, yaitu tanggal 12 November 2024. Hakim menunda persidangan dan memerintahkan pemanggilan kembali untuk hadir di sidang berikutnya. Hal tersebut bertujuan untuk memberikan kesempatan pada tergugat agar dapat membela diri. Penundaan sidang. Alasan yang pertama adalah 1. Ketidakhadiran salah satu pihak meskipun telah dipanggil secara sah. Lalu yang kedua, ada alasan kesehatan atau ketidakmampuan hakim untuk melanjutkan persidangan. Lalu yang ketiga, situasi darurat atau keadaan lain yang menghalangi kehadiran para pihak.